Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pertemuan kali ini kita akan membahas cara mudah menulis cerita anak. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu cerita anak. Dalam video ini kita ulangi lagi ya. Apa itu cerita anak? Cerita anak adalah cerita tentang kehidupan anak sehari-hari yang mengandung pesan moral dan karakter baik. Cerita anak termasuk cerpen tentang kehidupan anak-anak. Isinya akan berbeda dengan fabel dan dongeng. Untuk fabel dan dongeng akan dibahas lebih lanjut di kelas selanjutnya saja ya, karena fokus kita kali ini adalah membuat cerita anak. So, kita bahas tentang cerita anak saja. Nah, mengapa menulis cerita anak itu asik? Bagi orang dewasa, jika menulis cerita anak, kita akan membayangkan dan memosisikan sebagai anak-anak, masuk dalam dunia mereka yang ceria, polos, tulus, jujur, apa adanya tanpa basa-basi. Dunia anak-anak itu sangat indah. Bagi anak-anak, cerita anak yang ditulis oleh anak-anak sebenarnya lebih keren karena sesuai pandangan mereka, perasaan mereka yang jujur, tulus, polos, dan sebagainya tadi. Karena masih anak-anak, terkadang dalam menyajikan cerita masih kurang bagus. Nah, di sini fungsinya belajar dan berlatih dengan bergabung komunitas anak menulis, ikut workshop, dan mencari mentor menulis. Lalu, apa sih keuntungan bisa menulis cerita anak? Cerita anak lebih mudah ditulis daripada novel karena lebih singkat. Cerita anak dapat dibukukan, baik antologi bersama atau buku solo karya sendiri. Cerita anak dapat dikirim ke koran atau majalah. Cerita anak dapat menjadi bahan bacaan sebelum anak tidur. Apalagi kalau ditulis oleh orang tuanya sendiri. Keren kan? Berikut adalah tips dan trik menulis cerita anak. Yang pertama, ide cerita. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, proses kreatif. Yang keempat, editing. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ide cerita. Ide datang dari mana? Ide datang dari kehidupan sehari-hari anak yang kita amati dan alami saat berinteraksi dengan mereka. Ide juga dapat muncul dari setelah kita membaca koran dan majalah yang syarat akan informasi atau berita terkini. Ide juga dapat datang dari cerita orang lain kepada kita. Misal, teman atau saudara bercerita tentang anak-anak. Tetapi selalu ingat ya untuk mengambil hal positifnya. Selain itu, dokumen seperti gambar dan foto diri sendiri, keluarga, atau yang ada di media massa juga dapat mendatangkan ide bagi kita. Sebenarnya, sebelum kita menentukan judul, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema itu apa? Tema merupakan ruh dalam sebuah tulisan. Jadi, supaya cerita bisa hidup dan terarah, tentukan dulu tema cerita kita. Contohnya tentang percintaan, keluarga, persahabatan, atau tema lainnya. Nah, barulah kita menentukan judulnya. Judul yang baik itu haruslah menarik, kemudian unik, kemudian proporsional, dan yang paling penting yaitu mewakili isi cerita secara keseluruhan. Kemudian setelah menentukan tema, menentukan judul, kemudian kita tentukan tokoh dan karakter dalam cerita tersebut. Memilih nama yang menarik karena tokoh dan karakter merupakan bumbu cerita, maka penting memperhatikan itu. Nah, bagaimana cara menentukan tokoh? Tentukan nama tokoh beserta karakternya. Karakter itu watak ya. Karena cerita anak, maka jangan terlalu banyak tokohnya agar tetap fokus pada cerita.
Dalam menentukan tokoh, harus terdapat tokoh protagonis atau tokoh baik, kemudian tokoh antagonis atau tokoh penentang, kemudian ada tokoh tritagonis atau tokoh penengah. Nah, setelah itu barulah kita menentukan alur dalam cerita. Alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur, atau disebut juga campuran. Tapi untuk cerita anak sebaiknya kita menggunakan alur maju atau alur mundur saja. Dalam menentukan alur ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu buat urutan cerita yang mudah dipahami atau tidak terbelit-belit, mengingat pembacanya adalah anak-anak. Boleh menggunakan alur maju atau alur mundur, tetap dengan kapasitas untuk anak-anak. Usahakan jangan menggunakan alur campuran agar anak tidak bingung. Kemudian selanjutnya adalah memilih sudut pandang cerita. Penggabungan tema, tokoh, watak, karakter, dan sudut pandang yang menarik membuat cerpen semakin menarik untuk dibaca. Selanjutnya adalah menentukan latar cerita. Menentukan latar, ada 3 jenis latar cerita, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jika latar tergambar dengan jelas, cerita akan lebih menarik dan menimbulkan imajinasi bagi pembaca untuk larut dalam tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan. Selanjutnya adalah buat paragraf pertama yang menarik. Paragraf awal akan menentukan apakah pembaca akan meneruskan membaca tulisan kita atau berhenti. Jadi, usahakan kalimat paragraf pertama harus menarik. Pada proses menyusun paragraf ini, nantinya akan sampai pada paragraf yang berisi tentang konflik. Ya, konflik ini yang justru memegang peranan penting. Tanpa konflik, cerita akan datar dan tidak menarik. Dalam memikirkan konflik, kita harus menyesuaikan dengan dunia anak-anak. Konflik atau masalah ini yang memicu terjadinya cerita. Kemudian ditutup dengan ending atau penyelesaian yang berkesan. Untuk cerita anak, biasanya endingnya itu ending yang menyenangkan. Yang ketujuh ini adalah buat ending yang menyentuh. Untuk cerita anak, endingnya harus ending yang menyenangkan. Dalam cerita anak haruslah mengandung pesan moral yang positif atau amanat atau pelajaran. Amanat itu adalah hikmah atau pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Cerita anak yang bagus mengandung pesan moral positif yang melekat di hati dan pikiran pembaca, terutama anak-anak, untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan editing. Jadi setelah naskah jadi atau cerita sudah jadi, kemudian langkah selanjutnya adalah editing. Tujuan editing itu untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan tulis atau ketik, baik huruf ataupun tanda bacanya. Demikian materi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.